Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Kang bro, di depan saya ada motor Yamaha Vision dengan keluhan motor tiba-tiba mendadak mati, mogok. Dan untuk bagian instalasi atau kelistrikannya itu mati semua Kang bro, nggak ada yang menyala. Kita coba kunci kontak ya. Tuh, nggak ada yang menyala sama sekali. Untuk panel lampu di bagian speedometer, lampu netral tidak nyala, untuk sen juga tidak nyala, klakson, starter, jadi semua mati total Kang bro. Baik ya, untuk selanjutnya kita akan coba menganalisa kenapa untuk motor ini tiba-tiba mesinnya mogok dan semua instalasi kelistrikan itu padam atau mati. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu Kang bro, untuk jenis motor Vision ini sudah menganut tipe kelistrikannya itu dengan sistem full wave, dimana untuk sistem kelistrikan atau pengapian full wave, untuk bagian kunci kontak ini yang menjadi ciri-cirinya ya, atau bisa kita lihat dari kunci kontak itu untuk kabelnya cuma ada dua Kang bro ya, kabel input dari aki 12 volt, kemudian satunya lagi output yang menuju output dari kunci kontak yang menuju ke semua instalasi bagian kelistrikan yang membutuhkan 12 volt. Cuma ada dua kabel saja ya. Nah kemudian untuk selanjutnya penganalisaan berikutnya yaitu kita ke bagian sekring Kang bro, karena biasanya untuk instalasi kelistrikan yang semuanya padam itu berdasarkan pengalaman saya yang sering saya temukan itu biasanya dari sekring. Sebenarnya cukup sederhana saja permasalahannya ya. Pertama kita cek saja dari jalur sekringnya. Ini untuk bagian sekring terlihat di sini ya. Oke, kita cek untuk sekringnya. Nah di sini untuk sekring nampaknya belum putus Kang bro, akan tetapi kayak mau meleleh gitu ya, panas. Ini langsung saja kita coba ganti buat meyakinkan saja bahwa sekring ini putus dan tidaknya, kita gunakan yang baru saja. Nah ini saya ambilkan yang baru, kita pasang Kang bro. Nah setelah kita pasang untuk sekringnya, kita coba cek lagi ya untuk kunci kontak, kita on kan. Masih belum mau menyala Kang bro. Nah untuk berikutnya setelah kita lakukan penggantian sekring dan ternyata masih belum menyala, kita coba cek perkabelannya ya, jalur kabelnya yang menuju ke arah kontak. Ini dari sekring, output dari aki yang menuju ke kontak. Biasanya untuk kabelnya juga ada yang putus sambung di dalam Kang bro. Sepengalaman saya, kalau sekring sudah diganti namun belum menyala, kita cek bagian perkabelannya yang menuju ke kontak. Sepertinya sih ini aman. Kemudian saya tunjukkan bagian yang rawan putus ya. Untuk Yamaha Vision atau motor yang lainnya seperti CBR atau yang lainnya juga ya, untuk pokoknya rata-rata yang motor lagi ya. Nah di sini kabel besar di sini ya. Di sini untuk daerah sini juga rawan ada yang putus di dalam Kang bro, untuk jalur 12 volt yang menuju ke kontak. Ya, sepertinya ini juga sudah pernah dilakukan pembongkaran di area sini. Lalu kita coba cek untuk jalur yang menuju ke kunci kontaknya langsung. Sini ya terlihat kunci kontaknya. Untuk kabelnya di sini ada soket ya, menggunakan soket ini untuk jalurnya Kang bro. Ya. Kemudian kita coba gerakan dulu seperti ini. Siapa tahu ada putus sambung di wilayah kontaknya. Oke, kita coba sentuh juga untuk bagian kabel yang masuk ke kontak. Nah, menyala dia Kang bro. Tuh ya, untuk lampu juga menyala terlihat ya. Nah ini ada permasalahan di bagian kontak Kang bro, putus sambung seperti ini. Coba saya tahan dulu dan saya coba nyalakan motor ya. Nah ini posisi menyala, saya start. Oke.
Nah, saya lepas dia putus lagi. Nah, di sini penyakitnya ternyata Kang Bro. Langsung saja kita bongkar ya, nanti kita perbaiki setelah kontak terlepas. Oke Kang Bro, untuk proses pelepasan kunci kontak ini di sini ada baut ukuran 10 ya, ada 2 biji di sebelah kiri dan kanan sana. Kita gunakan ciring 10 ya. Oke, satu sudah terlepas. Kita lepas untuk yang sebelah kanan. Oke, untuk kedua baut sudah terlepas. Baik Kang Bro, selanjutnya kita lepas untuk kunci kontak ya. Ini sudah saya lepas dari sepeda motornya. Oke, kita kendorkan untuk bautnya. Kita lepaskan untuk penutup di sini ya. Ini modelnya di kancing Kang Bro, ada 3 sisi. 1 2 3. Kita congkel pelan-pelan saja. Nah, ini Kang Bro. Solderannya lepas Kang Bro. Ya, kita solder kembali nih ya. Kita cuma melakukan penyolderan saja, ini nanti sudah jadi. Oke. Saya persiapkan dulu untuk solder dan timahnya. Kita tunggu juga sekalian biar panas. Oke, selanjutnya kita bersihkan bagian yang akan kita solder ya dari kotoran. Kita korek-korek menggunakan obeng kecil seperti ini. Nah, selanjutnya kita sudah siap untuk melakukan solder. Kita lakukan penyolderan. Kita kasih flux ya di bagian yang akan kita solder. Oke, selanjutnya kita tempel. Oke, sudah menempel dengan kuat Kang Bro. Sekarang kita pasang kembali. Oke. Oke, kita pasang tutup. Oke, selanjutnya kita pasang di motor.
Oke, kita pasang Kang Bro. Untuk selanjutnya saya tunjukkan di sini biasanya terjadi kelonggaran ya antara soket yang cowok dengan yang cewek. Kalau misal dia agak longgar, kita bisa persempit untuk bagian cewekannya. Di sini ya kita songkel dikit ya. Ini kalau posisi kendor terkadang nyambung, terkadang tidak Kang Bro di bagian soket ini. Oke, setelah kita persempit kita coba pasang. Langsung kita coba kontak. Oke, kita coba nyalakan motor. Kita matikan. Oke Kang Bro, sampai di sini ya untuk tutorialnya. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya jangan lupa tekan tombol loncengnya biar selalu mendapat notifikasi setiap saya upload video-video terbaru Kang Bro. Ini tinggal perakitan saja ya. Untuk permasalahan sudah ketemu. Tadi sudah kita lakukan proses tahap demi tahap ya, cara pengecekan dan penganalisiannya. Kemudian kita menemukan bahwa untuk sambungan dari kontak ini terlepas. Ini sudah kita perbaiki dan kita tinggal pemasangan saja. Oke, sekian dulu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam otomotif. Oke, ini sudah selesai saya rakit, kita nyalakan. Oke ya, udah beres.